Oke guys, jadi kali ini gue bakal mewawancara salah satu narasumber kita yang paling ganteng ini tentang kesehatan jasmani atau kebugaran jasmani. Sama aja lah. Oke gitu. Jadi perkenalkan, nama narasumbernya adalah. Ya, nama saya Daniel Putra Simangsong. Saya dari SMA Negeri 4 Depok. Di sini saya akan menjadi narasumber seorang Farel Adrian. Mungkin karena dia butuh edukasi, jadi butuh narasumber ya kayak saya. Karena saya emang penuh dengan keedukasian. Oke. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Farel Adrian dari sekolah SMA Negeri 4 Depok. Kita sekelas ya ngomong-ngomong. Ya. Jadi pertama-tama ngomong-ngomong tentang kebugaran jasmani, apa sih yang lu tahu tentang kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani itu kayak kemampuan seseorang nih untuk menjalanin aktivitas kehidupan sehari-harinya secara ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan atau kecapean gitu. Yang berarti dia punya cadangan tenaga buat ngelakuin kegiatan yang lain-lainnya. Terus makin tinggi kebugaran jasmani itu ya semakin itu juga fisiknya tuh harus kuat juga kan. Lalu kebugaran jasmani juga itu kan kunci ya buat kita sehat ya. Jadi kalau lu nggak kebugaran jasmani ya mending ya hidup lu nggak sehat sih, itu sih. Terus makanya banyak orang-orang di luar sana tuh rutin ngelakuin hal-hal sehat, terus kegiatan fisik lainnya, olahraga biar tubuhnya tuh terasa lebih fit, terasa lebih enteng lah buat ngejalanin hidup. Oke, dari penjelasan tadi yang lu sebutin itu, Ya, emang seberapa bagus apa sih manfaat dari kebugaran jasmani itu? ya manfaatnya mah banyak banget, gila, buset dah. Dari yang pertama tuh meningkatkan sirkulasi darah lo, terus sama sistem kerja jantung lo lebih cepet kerjanya, terus meningkatkan stamina sama kekuatan tubuh lu buat menjalani aktivitas lu. Terus pemulihan organ tubuh lu yang secara tepat, habis itu respon tubuh lu yang refleksnya tuh ya lu bisa refleks secara cepat gitu, misalnya ada bahaya atau apapun. Terus resiko kelebihan berat badan lu atau obesitas itu bakal berkurang. Habis itu mencegah penyakit jantung, lalu tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, terus ningkatin energi lu. Habis itu lu terhindar dari penyakit yang tulang-tulang gitu kayak osteoporosis atau tulang kropos. Lalu daya tahan tubuh lu tuh semakin meningkat juga. Habis itu kelenturan persendian lu yang semakin lentur. Habis itu kekuatan otot lu yang semakin cepat. Habis itu sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung meningkat. Lalu mempertahankan atau mengkolerasikan kondisi tubuh lu. Kan tadi lu udah sebutin manfaatnya tuh. Ya. Yang tadi lu bilang kayak refleks gitu-gitu tuh. Hah? Itu unsur-unsur bukan sih? Iya, unsur-unsur. Kira-kira unsurnya apa aja sih emang? Oh, unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya tuh ada banyak sih. Yang pertama itu ada kekuatan atau bahasa Inggrisnya itu strength. Lalu ada daya tahan, endurance, daya otot, muscular power, lalu kecepatan, speed, daya lentur, flexibility, kelincahan, agility, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, ketepatan atau akurasi, lalu reaksi atau reaction, dan ya di sini gue bakal jelasin dari tadi yang gue sebutin. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan itu kondisi tubuh yang dapat mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dan dapat diraih dengan latihan berat dan dilakukan secara rutin atau konsisten. Lalu ada daya otot. Daya otot ini unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Lalu ada daya tahan. Nah, daya tahan ini tuh kayak kita bisa nahan dari olahraga berat, misalnya ini kayak misalnya lu lari beberapa putaran gitu kan, itu kan 12 putaran membutuhkan daya tahan yang kuat ya, nggak harus cuman lari cepet tapi juga harus kuat gitu buat lu lari 12 putaran, apalagi ada waktunya. Apanya tuh yang kuat? Yang kuat itu di otot kakinya. Ya lu bayangin aja putaran 12 kali nih, misalnya ditentuin 12 kali putaran 12 menit, itu kan belum tentu ya lu kuat walaupun lu cepat. Nah, makanya daya tahan ini dibutuhin di kebugaran jasmani ini. Berarti stamina nggak penting dong? Stamina penting. Cuman otot doang? Enggak. Tadi lu bilang gitu? Enggak gitu sih. Lah, udah lanjut aja dah. Habis itu ada kelincahan. Nah, ini nih. Kan rata-rata orang tuh mikirin otot doang yang gede ya, tapi dia nggak mikirin kelincahannya gitu. Nah, harusnya mah kelincahan juga diperhatikan dalam kebugaran jasmani. Karena untuk yang tadi lu bilang buat menghindari refleks-refleks gitu, ya lu butuh kelincahan. Terus ada kecepatan. Nah, ini kecepatan. Nah, tadi yang gue bilang, jadi lu nggak harus cepet sih untuk kebugaran jasmani, lu juga butuh daya tahan. Dari
semua argumen yang lu lontarkan tadi itu, Ya. kira-kira apa sih tujuan dari kebugaran jasmani itu? Tujuannya itu kalau bisa dibilang sih banyak ya banyak. Cuman gue bakal sebutin seperdemikian aja. Durasi ya. Oke. Lalu yang pertama itu ada meningkatkan komponen kelenturan, stamina dan kecepatan lo. Lalu ada mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh lo setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu seperti ibu-ibu hamil. Ya ibu-ibu hamil kan tahu sendiri ya butuh yang namanya olahraga, tapi olahraga ringan aja. Karena kalau olahraga berat Kira-kira mungkin- apa tuh? Kenapa? Kira-kira apa olahraganya? Buat ibu-ibu hamil. Ya kayak angkat-angkat balon gitu tuh yang di gym-gym. Habis itu kayak naik turun atau enggak yoga lah biasanya Oh kan. ya jalan ya sama suaminya. Iya, jalan mak. Itu lebih ke rekreasi sih. Oke, lanjut. Tapi jalan termasuk tuh. Ya jalan santai ya, iya masuk. Nah, lalu Terus kenapa ada. dibilang enggak? Ya lu bilang tadi jalan sama suami. Gimana sih? Terus kenapa? Ya beda, itu rekreasi. Masa dia jalannya sendiri? Iya, nggak temenin? sendiri kan olahraga. Ntar Lalu- disangka yang lain kira-kira dia ini lagi. Bodoh Nggak amat. benar. Oh, biarin aja sih. Enggak peduli. Siapa tahu masih jomblo kan? Ayo. Jomblo masa hamil. Iya ya. Ini habis itu. Habis itu tadi sampai mana? Ibu hamil ya? Iya. Ibu hamil yang olahraga ringan kayak jalan santai atau enggak yoga. Lalu orang tua, nah ini juga nih. Orang tua kan udah masa-masanya apa ya? Masa-masa udah enggak prime-nya lah. Orang tua kisaran umur berapa tuh kalau boleh tahu? umur 50 tahun ke atas sih. Karena kan udah peot-peot gitu ya. Kadang Kata siapa? ya bisa dilihat sendiri. Atas landasan apa? Ya sesuai biologi sih, kadang biologi ngejelasin kayak gitu ya. Nah orang tua tuh butuh yang namanya olahraga karena ya kan yang tadi lu bilang tuh butuh yang namanya kerja. Nah iya itu biar apa, biar bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan gitu. fit. Iya, makanya butuh yang namanya kebugaran jasmani. Habis itu juga orang-orang yang macam pemulihan sakit tuh butuh namanya kebugaran jasmani. Kenapa? Tanya kenapa? Kenapa? Ya karena nih lu habis fase sakit nih. Nah, lu butuh sih namanya istirahat, tapi lu juga butuh yang namanya olahraga. Tapi olahraganya yang masih kapasitas rendah aja. Lalu lu untuk olahragawan nih ya, kebugaran jasmani itu ajang prestasi bagi dia. Karena kalau lu nggak bugar ya lu bukan olahragawan. Lalu tujuannya itu ada merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Dari penjelasan lo tentang kebugaran jasmani, apa aja sih kira-kira bentuk-bentuk kebugaran jasmani yang udah lo lakuin? Oh, yang udah gua lakuin. Kalau yang udah gua lakuin sih ya dari kemarin yang pas pelajaran Bu Ade kan ya, gua udah pernah yang namanya jalan-jalan santai. Terus juga waktu 17 Agustusan kan waktu itu kita pernah ya kelas 10 yang namanya jalan santai ya. Nah, itu termasuk kebugaran jasmani. Terus kalau jogging juga pernah. Gua waktu SMP kelas 9, kelas 8, kelas 7 itu bareng teman-teman gua tuh. Biasanya kan setelah corona tuh ya. Itu biasanya gua ngajak-ngajakin teman gua buat namanya jogging lah, jogging kemana nih, ke Taman Mekarsari ke Taman Curug, taman mana aja, kadang juga keliling-keliling jalan raya. Habis itu kalau push up ya pasti, karena waktu semisalnya gue waktu paskib sih ya hukumannya push up. Terus kalau sit up pernah, karena waktu itu pernah juga gue praktek tentang sit up gitu. Lalu ada yang namanya kayang, habis itu jumping jack pernah. Ya seperti pemanasan biasa aja. Kayang tuh yang kayak gimana sih? Coba praktekin dong. Kayang, kalau praktekin sih nggak bisa ya, karena medianya itu matras ya. Medianya matras. Kalau trotoar kayak gini nggak bisa, badan sakit. Gambarannya kayak gimana kayang tuh? Gambarannya, lu melengkung nih, kayak gini nih. Nih, kayak gini. Ini pala. Ya. Ini kaki nih. Ya. Ini badan lu nih, kayak gini. Ngerti gak lu? Harusnya bisa sih lu pakai kayang. Kan di sini nggak terlalu Iya, kasar. betul. Coba praktekin. Lah, ini kasar. Coba pala lu taruh sini. Kan Benturin. palanya nggak ini. Kena. Tetap lu pas mendarat nih, udah selesai kayang. Mau turun tuh butuh yang namanya matras. Kan tergantung lu nya. Enggak sih, matras. Ingat, ya Bu Ade ya. Ya. Atau enggak yang lain coba lu praktekin salah satunya. Salah satunya. Iya. Gue Apa? pengen tahu nih. Ya maunya apa? Yang sebisa lu apa tuh kira-kira? Susah gua nggak bisa semuanya. Ya, selanjutnya kita akan mengadakan sesi pertanyaan. Dari semua yang udah saya kumpulkan nih, kita akan mencari salah satu pertanyaan dari Swiss People ya. Tanya-tanya. Siapa ya? Dari Siapa? Instagram @Bayu Aditya. Ya. Kata dia, Hah?
apa sih dampak kalau kita tuh nggak ngelakuin kebugaran jasmani? Kalau kita nih ya nggak ngelakuin kebugaran jasmani sama sekali, itu bakal ngaruh banget coy. Yang pertama, mengurangi melakukan aktivitas fisik. Akibatnya ya bisa lu tebak, yaitu menyebabkan kualitas fisik yang jelek, lalu mudah lelah dan beraktivitas, mudah sakit-sakitan, pegel-pegelan. Terus kadang kita jadi nggak kurang produktif gitu. Yang biasanya tugas misalnya seminggu ada 10 tugas, ya lu cuma bisa ngerjain 2 tugas doang gitu loh. Jadi kebugaran jasmani itu penting ya guys ya. Walaupun kalian dalam keadaan apapun, usahakan olahraga maupun serendah apapun olahraganya, maupun dari yang gampang, yang sedang atau yang sulit, ya kalian juga butuh yang namanya olahraga. Karena ya sampai kapanpun olahraga itu penting, sampai kita tua nanti, karena impactnya juga sampai tua juga ya. Berdasarkan yang lu jawab tadi, kata lu kan bisa menyebabkan sakit gara-gara nggak kebugaran jasmani. Iya. Itu penyebabnya apa? Ya gara-gara misalnya badan kita tuh nggak apa ya badan kita jadi lebih gampang capek nih. Nah di saat capek itu penyakit Tapi kan dia nggak ngapa-ngapain. Ya karena nggak ngapa-ngapain jadi dia gampang capek. Logika aja ya, logika aja. Iya. Lu nggak ngapa-ngapain, lu capek. Lah justru lebih capek nggak ngapa-ngapain daripada lu olahraga. Capeknya Itu pertama mental sama fisik. Kalau lu olahraga capek apa? Fisik doang, mental semakin kuat. Juga fisiknya nanti kelatih jadi fisik yang kuat. Gitu. Gitu. Iya. Menurut sudut pandang lu. Iya lah, semua orang juga sudut pandang gitu. Kalau dari sudut pandang kameramen? Udah nggak usah ngomong udah. Oh iya betul ya. Oke. Ya. Oke. Jadi cukup sekian aja ya. Soalnya ada sore nih, udah mau hujan. Iya, sore. Bila ada kalimat yang tidak mengenakan dari para penonton, mohon dimaafkan. Kan podcast. Iya. Nggak ditonton gitu. Iya. Kasian amat. Ya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok berapa? 12. Ya, kelas 12. Kelompok 12. 12. Berikut tadi dari penampilan podcast kita yang mengkeren. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga podcast kami barusan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Iya. Terutama yang menonton tayangan ini. Ada motor guys. Saksikan podcast kita ke depannya ya teman-teman, karena ada project berikutnya. Terus apa lagi? Terus kita semoga dapat nilai yang baik. Amin. Amin. And don't forget to like and share and subscribe. Ya, Dan dadah. follow akun sosmed kita ya. Tadi gimmick doang ya, ada Ya, video selanjutnya. gimmick. Dadah. Dadah. Yeay. Yoi. Audio roll, kamera roll, action. Tadi itu.